Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. Kasus viral kali ini sebuah kisah yang dialami oleh seorang gadis yang baru masuk remaja, berparas cantik, dan dia masih sekolah di SMK yang terletak di Kecamatan Pagelaran Cianjur, Jawa Barat. Dalam kisah ini lagi-lagi berawal dari kisah perjalanan cinta terlarang, yang menjadi tragedi pahit di dalam sebuah hubungan yang penuh kasih. Seketika berubah menjadi hal kelam mengungkap sisi gelap remaja dengan hubungan pacaran yang terlalu dalam, hingga melakukan hubungan dan yang melebihi hubungan pasangan suami istri. Sang pacar menolak bertanggung jawab atas kehamilan, sampai pada saatnya, wanita itu ditemukan tewas mengenaskan di sungai. Kejadian yang sungguh tragis dan mengerikan yang dialaminya. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua, yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat, dan bisa terus memberikan informasi, dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan, semoga selalu diberikan kesehatan, dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, membuat semua orang harus lebih berhati-hati, dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini datang dari Cianjur. Terdapat seorang gadis bernama Ria Puspita. Ria berusia 18 tahun, masih sekolah di SMK yang terletak di Kecamatan Pagelaran, Cianjur, Jawa Barat. Ria Puspita adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Dia adalah seorang gadis pendiam yang sangat mencintai keluarganya. Ria Puspita tinggal di Kampung Ciparai, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukanegara, Cianjur, Jawa Barat. Pada suatu sore saat Hari Raya Idul Fitri, tepatnya tanggal 23 April tahun 2023, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ria Puspita meminta izin untuk keluar rumah, setelah menerima panggilan telepon penting dari kekasihnya. Dalam suasana hujan, Ria memutuskan untuk membawa payung. Ketika meninggalkan rumahnya, tanpa curiga Pak Suat sebagai ayah Ria, mengizinkan Ria untuk pergi. Menganggap bahwa Ria hanya akan pergi sebentar seperti biasanya. Namun, kepergian Ria agak janggal, meskipun keluarga menunggu hingga malam, Ria belum juga pulang. Kedua orang tuanya pun mulai panik dan cemas dengan anak bungsunya itu. Kedua orang tuanya pun mulai menelpon Ria, nomor handphone Ria aktif akan tetapi tidak ada jawaban. Ria kemudian menghubungi kembali sang ibu, lalu Ria memberi kabar melalui telepon yang membuat keluarga merasa tenang sejenak. Namun, tidak lama setelah itu kekhawatiran kembali muncul, karena Ria belum juga pulang. Keluarga mencoba menghubungi kembali nomor handphone Ria. Namun tidak ada jawaban. Lalu tiba-tiba Ria menelpon dan yang terdengar hanya suara isakan tangis. Saat Ria menelepon sambil menangis dan berkata, "Mama tolong."
Lalu teleponnya pun mati. Keluarga yang mendapat telepon dari Ria pun terlihat bingung, dan saling bertatap muka. Seolah-olah bertanya-tanya, mengapa Ria selalu menelepon balik, dan tidak pernah menerima langsung telepon, dan kenapa yang terdengar saat itu hanya suara isak tangis. Lalu ketika ditelepon lagi hanya nada sibuk, ponsel Ria kini telah dinonaktifkan. Tanpa berpikir panjang keluarga yakin bahwa Ria telah diculik. Lalu pencarian pun dilakukan di sekitar kebun teh. Lalu hingga beberapa waktu, ada salah satu warga menemukan payung yang sebelumnya digunakan oleh Ria. Pencarian akhirnya berakhir di sebuah jembatan, yang jaraknya cukup jauh dari lokasi penemuan payung. Di mana semua orang terkejut karena menemukan sebuah jasad yang terapung di sungai. Setelah didekati dan cek oleh beberapa warga, warga dikejutkan dengan sosok Ria. Ternyata jasad yang terapung itu adalah Ria. Warga dan pihak keluarga pun terkejut melihat tubuh Ria yang dipenuhi oleh luka. Kita kembali ke kisah sebelum terjadinya kematian Ria. 1 tahun sebelumnya Ria telah menjalin hubungan pacaran dengan seseorang lelaki. Lelaki ini berinisial AG. AG berusia 17 tahun, 1 tahun lebih muda dari Ria. Keduanya memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran. Namun hubungan yang dijalani oleh sepasang anak muda ini tampaknya bukanlah hubungan biasa-biasa saja, melainkan hubungan selayaknya sepasang suami istri. Mereka sudah pernah beberapa kali melakukan hubungan suami istri, menikmati nikmatnya dunia yang seharusnya tidak mereka rasakan. Hingga setelah beberapa kali melakukan hubungan badan akhirnya Ria pun hamil. Setelah Ria tahu jika Ria hamil, Ria tidak ingin hubungannya dengan AG berakhir. Dia tidak ingin dikhianati dan tak mau ditinggalkan begitu saja oleh kekasihnya AG. Ria berpikir bahwa kesucian sebagai hal yang sangat penting bagi seorang wanita. Yang kini telah hilang kesuciannya. Ria telah berikan kesuciannya kepada kekasihnya AG, dan Ria dengan tulus mencintai AG. Namun, seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka yang dulu penuh tawa dan canda, kini dipenuhi dengan kesunyian yang dingin. Mereka berdua menyadari bahwa cinta yang dulu begitu kokoh, kini telah runtuh di tengah jalan. Dengan berat hati, akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang pernah indah. Namun, Ria selalu sabar dalam menghadapi hubungan toksiknya, berharap dapat melewati masa-masa sulit ini dan dapat menyembuhkan luka yang mereka alami. Ria Puspita yang saat itu sedang galau sempat mengurung diri dalam kamar. Dia sangat merindukan sosok kekasihnya yang sangat disayangi. Namun, di saat itu Ria menunjukkan gejala-gejala kehamilan. Ria mengalami mual dan telat datang bulan. Akhirnya dengan segenap keberanian yang Ria kumpulkan, Ria pun memberanikan diri melakukan tes kehamilan secara instan, dan hasilnya menunjukkan bahwa Ria hamil. Ria yakin bahwa anak dalam kandungannya berasal dari AG kekasihnya. Karena Ria berpikir hanya dengan AG Ria melakukan hubungan badan, di tengah pikiran kalutnya menghadapi permasalahan hidup, Ria memutuskan untuk memberitahu AG bahwa ia tengah hamil. Ria berharap AG bisa menerima kabar ini, atau setidaknya mereka dapat berbicara dan mencari solusi bersama. Namun reaksi AG sangat berbeda dari harapan Ria. AG terlihat panik dan tanpa rasa hormat malah memaki Ria dan menuduh bahwa Ria telah selingkuh dan berhubungan badan dengan lelaki lain. AG menolak mengaku bahwa anak yang dikandung oleh Ria Puspita adalah hasil perbuatan darinya. Dengan tegas AG menyatakan kalau anak itu adalah hasil dari hubungan badan dengan selingkuhanmu Ria. Ria pun tak terima atas tuduhan yang dilontarkan AG dan membantah tuduhan tersebut. Dan meyakinkan AG bahwa hanya dengan AG lah Ria melakukan hubungan badan, dan hanya dengan AG lah Ria rela beberapa kali melakukan hubungan badan. Seiring berjalannya waktu kondisi kehamilan Ria mulai membesar mencapai usia sekitar 3 bulan. Kemudian Ria memberitahu pihak keluarga tentang kehamilannya. Tanggapan dari pihak keluarga membuat kedua orang tua Ria merasa syok dan kecewa. Mereka berharap bahwa ayah dari anak yang dikandung Ria dapat bertanggung jawab. Lalu tepatnya pada tanggal 23 April tahun 2023. Yang di saat itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri.
Ria merespon pesan dari AG dan setuju untuk bertemu di suatu tempat di kebun teh. Tidak sabar untuk bertemu dengan AG. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Ria meminta izin untuk pergi kepada kedua orang tuanya, lalu kedua orang tuanya pun memberikan izin dan memberikan payung, karena saat itu sedang hujan. Ria pun langsung bergegas pergi menuju kebun teh yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumahnya. Menunggu kedatangan sang kekasih. Lalu tak lama berselang, sebuah mobil pickup mendekat dan AG keluar dari mobil tersebut. Mereka pun duduk bersama untuk membicarakan masa depan anak tersebut. Hari itu adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh Ria, karena merupakan hari di mana ia berharap mendapatkan kepastian mengenai masa depan keluarganya. Lalu tiba-tiba AG menunjukkan rasa yang sesungguhnya dengan rasa risih dan ketakutan untuk mengakui perbuatannya. Ternyata AG telah menyiapkan alat-alat untuk membunuh Ria. Di saat itu AG mengakui bahwa anak dalam kandungan adalah hasil dari perbuatannya. Namun, ia menolak bertanggung jawab atas kehamilan Ria Puspita. Lalu, AG mengambil senapan angin yang sudah ia siapkan di mobil. Dengan niat yang sudah ia siapkan, AG pun dengan tega dan kejinya menembak Ria dengan senapan anginnya di bagian leher. Lalu seketika Ria pun tersungkur. Melihat Ria masih hidup, AG pun menembakkan kembali senapan anginnya ke arah belakang kepala Ria. Dan seketika Ria pun tewas. AG yang di saat itu dibantu oleh temannya yang berinisial D, berusia 17 tahun. AG dan temannya mengangkat Ria ke dalam mobil. Setelah itu AG dan D berencana untuk meninggalkan jasad Ria di sungai, dan menenggelamkannya. Ketika tiba di jembatan, mereka merencanakan pembuangan jasad Ria ke dalam sungai dan menggelamkan jasadnya untuk menghilangkan bukti atas kejadian kejinya. Sebelum melempar jasadnya Ria ke sungai, agar tetap berada di dasar sungai, mereka mengikat batu sebagai pemberat ke kakinya Ria. Lalu jasad Ria dibuang ke sungai dari atas jembatan setinggi 5 meter. Dari ketinggian tersebut AG dan temannya melemparkan jasad Ria. Kemudian mereka bergegas pulang ke rumah masing-masing. Keluarga Ria dan warga sekitar mulai curiga dengan menghilangnya Ria. Bersama-sama dengan warga lain mereka mencari keberadaan gadis cantik berusia 18 tahun itu di kebun teh. Karena di saat itu Ria berkata ingin ke kebun teh yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Lalu ketika beberapa saat melakukan pencarian di sekitar kebun teh, ada warga yang menemukan payung milik Ria, dan melihat jejak ban mobil. Seketika orang tua Ria dan warga menyangka bahwa telah terjadi penculikan, dan segera mengikuti jejak dari ban mobil tersebut. Tidak lama berselang, pencarian akhirnya berakhir di sebuah jembatan yang jaraknya cukup jauh dari lokasi penemuan payung. Di mana semua orang terkejut karena menemukan sebuah jasad yang terapung di sungai. Setelah didekati dan cek oleh beberapa warga, warga dikejutkan dengan sosok Ria. Ternyata jasad yang terapung itu adalah Ria. Warga dan pihak keluarga pun terkejut melihat tubuh Ria yang dipenuhi oleh luka. Tidak sulit bagi warga untuk mengungkap dalang siapa yang sudah menghilangkan nyawa Ria. Di saat itu kedua orang tua Ria langsung menelpon polisi dan ambulan, dan dalam waktu yang singkat, pihak kepolisian langsung menyelidiki kasus dan mencari beberapa barang bukti. Lalu, pada dini hari tepatnya tanggal 24 April tahun 2023, petugas dari Polsek Sukanegara dan Satreskrim Polres Cianjur berhasil membekuk dua pelaku ini, yakni AG dan D, di rumah masing-masing, di Kampung Tangkil Desa Pasir Batu, Kecamatan Pagelaran, Cianjur, Jawa Barat. Mereka ditangkap tanpa perlawanan. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 3, Undang-Undang Nomor 35, Tahun 2014, tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Akhirnya pada tanggal 23 Mei tahun 2023, Hakim di Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan vonis terdakwa penghilangan nyawa Ria Puspita dengan hukuman mati. Pentingnya tanggung jawab dalam hubungan. Kesabaran dalam menyelesaikan konflik. Tanpa adanya pertikaian, dan pentingnya empati kedewasaan dalam menghadapi konsekuensi kesalahan yang sudah terjadi.
Karena pada dasarnya kesalahan itu terbentuk dari mereka, dan mencari solusi bersama. Sadari bahwa tindakan kita memiliki dampak besar pada kehidupan orang lain, menjadi lebih bijaksana, penuh rasa tanggung jawab atas semua tindakan dan perbuatan yang telah diperbuat. Itulah kasus yang belum lama ini terjadi, sungguh bejat dan tak berperikamanusiaan. Semoga atas kisah yang sudah kisah viral sampaikan ini, menjadi pelajaran untuk kita semua, agar terus mengawasi anak-anaknya yang sudah beranjak remaja. Memasuki usia yang rentan untuk memilih, mana yang baik, dan mana yang buruk. Peran dari orang tua amatlah besar. Karena itu, agar senantiasa menjaga perilaku, dari tindakan para remaja di luar sana, yang sudah sangat tidak terkendali. Banyak dari para remaja itu terjerumus pada sebuah keseharian yang negatif, hingga menjadi kebiasaan yang tidak mereka sadari. Sebab, umumnya para remaja sedang berada pada proses menemukan jati diri, dan mereka sering mencoba hal-hal yang baru, yang bahkan itu termasuk hal-hal ke arah yang negatif. Bagi semua sahabat kisah viral, teruslah waspada dari hal-hal yang tidak baik, jagalah semua saudara, kerabat, keluarga kalian yang berharga, dari kejahatnya orang-orang yang ada di luar sana. Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun, dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi, di cerita kisah viral selanjutnya. Yeah.